Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi. Oke. Lanjut nih dari pertemuan ke-12, kita lanjut ke pertemuan 13. Masih di tema yang sama, pasar modal syariah. Oke, Bu Santi, kita sapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Oke, kita akan bahas kelanjutannya dari pertemuan 12, Bu. Oke. Masalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah. Masih lanjut ya. Lanjut Bu, langsung saja silakan. Kita lanjut lagi. Nah, kalau yang tadi kita memahami pengertian sama sejarahnya, kemudian ini kita lebih dalam lagi di pertemuan ke-13 tentang apa sih sebenarnya jenis-jenis saham syariah, proses screeningnya gimana, keunggulannya apa, cara investasinya gimana. Langkah menjadi investornya seperti apa? Mengenal indeks saham syariah komplit ya. Jadi memang agak panjang 2 kali pertemuan untuk pasar modal syariah. Kenapa? Karena memang yang harus kita garis bawahi sebenarnya sama dengan konvensional, hanya bedanya adalah kalau pasar modal syariah prinsipnya adalah prinsip syariah. Prinsip syariah. Produk dan mekanismenya harus syariah. Dan tidak menutup kemungkinan semua ya, tidak hanya muslim saja yang menanam modal di syariah, tetapi terbuka untuk semua. Untuk semua. Nah, kemudian ini jenis-jenis saham syariah ya. Jadi istilah-istilahnya sebenarnya sama ya Pak ya. Reksadana, kemudian saham ya, obligasi. Obligasi. Nah, kalau di konvensional itu obligasi, tapi kalau di syariah dia namanya suku. Namanya. Suku gitu ya. Ada lagunya suku gitu. Nah, kalau di syariah tadi adalah suku. Jadi kalau udah bicara tentang suku, berarti itu tentang obligasi sebenarnya. Tentang obligasi, tapi ya dia adalah suku itu berbasis syariah. Jadi bahasanya memang agak beda obligasi di konvensional, kalau yang suku itu di syariah. Kemudian proses screeningnya ya untuk daftar efek syariah. Tadi kan sudah disebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa ada daftar efek syariah. Nah, daftar efek syariah ini kan sebenarnya pasar modal syariah sudah ditetapkan oleh OJK, tetapi ada penerbit daftar efek syariah yang melakukan proses screening. Jadi proses ini adalah bagaimana caranya supaya suatu perusahaan itu dia masuk ke dalam kategori saham syariah. Betul Pak. Jadi yang pertama adalah bisnis screeningnya. Yang pertama adalah kita lihat kegiatannya yang tidak bertentangan yang harusnya tidak bertentangan. Jadi kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti judi, terus dagang yang dilarang jasa keuangan yang ribawi, kemudian jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian. Nah, tadi ada judi juga. Kemudian produk atau distribusi barang haram. Ada transaksi suap menyuap itu harus di screening dulu di awalnya. Tidak masuk pasti. Nah, bisnisnya apa, jenis-jenisnya apa. Nah, ketika ada unsur salah satunya yang tadi saya sebut, berarti dia tidak masuk dalam jenis-jenis pasar modal syariah. Kemudian secara finance-nya harus dicek juga. Ya, perusahaan tadi yang saya bilang ada saham di LQ45 yang masuk ke dalam saham syariah. Nah, di dalam perusahaan itu dia juga dicek finansialnya. Finansialnya apa? Utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak boleh lebih dari 45%. Jadi tidak boleh lebih dari 45%. Otomatis dihitung dengan rasio keuangan ya. Belajar di manajemen keuangan tuh rasionya. Kemudian pendapatan non halal dibandingkan total pendapatan tidak lebih dari 10%. Yang non halal itu pendapatannya tidak lebih dari ini. Iya Pak. Jadi itu, tadi bisnisnya di screening, kemudian finance-nya juga di screening. Nah, jadilah ketat sekali, banyak ada 2 tahapan itu. Jadi jadilah saham syariah di daftar efek syariah itu. Ini sudah dikategorikan sebagai saham syariah. Nah, dia masuk deh akhirnya ke daftar efek syariah. Jadi kalau ada yang nyebut DES kayak gitu, DES itu daftar efek syariah. Oke, tadi ini penjelasannya saja tentang screening di syariah. Ada 2 tahap ya, harus diingat ada 2 tahap, yaitu business screening dan financial screening. Gitu, oke. Lanjut, kemudian keunggulan saham syariah. Keunggulannya ini.
Keunggulan adalah investasi sesuai dengan ajaran agama. Terus saham syariah juga di pasar modal telah dijamin kehalalannya oleh MUI. Jadi ada MUI halal ya. Banyak yang terlibat ya. Awal mulanya pasti OJK-nya dulu, terus dia masuk ke screening ke daftar efek syariah. Kemudian dia juga dicek juga sama MUI. Oh iya, memang ini dinyatakan halal. Kayak gitu. Kemudian yang tadi yang saya juga bilang bahwa terdapat saham liquid dan masuk ke indeks LQ45. Khusus untuk saham syariah ternyata ada beberapa saham LQ45 yang dikategorikan saham syariah. Luar biasa. Jadi kan ya. padahal kan ya termasuk LQ45 itu memang saham yang kapabilitasnya memang bagus gitu ya. Jadi jangan takut nanti wah beda dong. Oh biasanya kan ada kita tuh nafsu banget pengen yang ke LQ45 perusahaannya. Harus tuh. Jadi pengen yang yang sangat liquid nih, sangat bagus. Bagus. Jadi di syariah juga ada yang masuk ke LQ45 gitu kan. Gitu. Jadi jangan takut dong. Nah, ini di sini juga yang tadi literasinya kita gali nih di LQ45 mana aja yang masuk ke syariah kayak gitu. Kemudian keunggulan saham syariah ini juga terdapat saham blue chip. Nah, blue chip itu apa? Saham blue chip. Jadi yang minim resiko penurunan harga. Jadi harganya memang stabil ya. Jadi saham blue chip ini minim resiko. Terus penurunan harganya juga tidak terlalu besar ya. Sehingga lebih aman saat dijadikan pilihan investasi saham. Terutama pada investor pemula nih. Nah, jadi pasti ini ya Pak, banyak yang memilih untuk yang aman-aman aja. Aman gitu kan. Aman halal. Aman halal. Nah, yang syariah. Jadi gitu bisa di LQ45 juga ada. Nah, terus kemudian saham blue chip. Blue chip juga ada. Kemudian memperoleh keuntungan juga bisa sama ya seperti saham yang lainnya, ada capital gain dan dividen. Ya. Nah, kemudian ini caranya gimana nih Bu? Nah, saya sebagai investor pasti datang ke perusahaan efek. Nah, di perusahaan efek itu kan ya di awal ya sama dengan konvensional bahwa ada perusahaan sekuritas. Jadi kita membuka rekening efek sekarang bisa online, bisa juga langsung, tergantung ya perusahaannya mana yang online, mana yang offline. Jadi kita lihat, tapi udah sejalannya waktu banyak yang udah online kok. Online ya, Pak, ya? Nah, sama seperti konvensional. Kemudian kita melakukan transaksi. Ya tadi nih, kita melakukan transaksi dibantu oleh pihak sekuritasnya. Nah, kemudian kita langsung mengatakan bahwa kita pengen yang berbasis syariah. Mungkin nanti misalnya masih awam banget, kita bisa minta kok diarahkan yang mana. Tapi dia tidak menunjuk ini loh Bu, si yang ini si A si B, tapi dia malah ngasih alternatif A B C D, kemudian dia kasih alternatif yang baik yang mana, kemudian di kita yang memilih, menentukan pilihan. Kemudian ini ada 5 langkah yang menjadi mudah menjadi investor saham syariah. Jadi 1, pilih perusahaan efek yang punya SOTS. Apa ya SOTS ya? Aduh, SOTS itu adalah Syariah Online Trading System. Nah, itu Syariah Online Trading System itu kita harus pilih nih. Jadi yang tadi ketika kita masuk ke perusahaan efek perusahaan sekuritas, kita tanyakan dia punya enggak Syariah Online Trading System SOTS. Jadi kita harus cek dulu itu di situ. Kemudian kita buka rekening efek syariah. Kemudian cek konfirmasi menjadi investor. Yang keempat, transfer uang untuk modal investasi. Tergantung sekuritasnya menentukan berapa dana awalnya. Awalnya berapa. Kemudian yang kelima, kita unduh dan install SOTS tadi gitu ya. Nah, jadi dari ini kita bisa pantau tuh ya. Kita pantau sendiri nih gimana nih perkembangannya. Kemudian ini tentang tadi SOTS itu. Jadi ada investor, jadi investornya dia mengisi formulir ya. Mengisi formulir tambahan. Jadi sebenarnya ada yang sudah menjadi investor di pasar modal, tapi dia mau menambahkan menanam pasar modal yang khususnya syariah. Jadi dia mengisi formulir tambahan. Untuk rekening efek khusus syariah gitu. Jadi saya tadi sudah jadi investor di pasar modal konvensional. Udah punya. Tapi ketika dia pengen yang di syariah, jadi dia ada form tambahan. Form tambahan itu dia akan mengisi rekening efek khusus syariah.
Kemudian kalau investor baru berarti dia formnya yang baru juga dong Pak, dari awal. Okay. Kayak gitu ya. Jadi SOTS ini ada aturannya, dilarang margin trading, dilarang short selling. Jadi penjualan dalam jangka waktu pendek itu. Sekarang beli besok jual kayak gitu. Jadi nggak kayak gitu. Dapat margin trading. Nah, jadi ada waktu-waktunya. Terus portofolio sahamnya juga terpisah. Kayak terpisah. gitu. Hanya berisi saham syariah. Dilarang transaksi saham yang tidak syariah ya, pastinya itu. Hanya khusus di saham syariah. Kemudian lanjut. Sistem online trading ini kita bisa cek. Ini saya ada mengambil di websitenya IDX. Kembali lagi ya, bolak-balik kita ambil di websitenya. Sentralnya di sini ya. Jadi belajarnya harus ketika kita belajar manajemen investasi dan pasar modal ya, buka itu induknya. Kayak gitu. Bapaknya gitu, bapaknya website itu kita buka di webnya itu harus ada 18 sekuritas yang memiliki SOTS. Jadi di sini saya tampilkan ada BNI Sekuritas, ada Mirai Aset, ada Trimega, ada Mandiri. Jadi nih ada 18. Gak tahu nih perkembangannya sejalannya waktu nambah lagi atau tidak. Tapi yang jelas saya mengambil ini di web ya. Nanti bisa dicek lagi untuk perbaharuannya. Oke. Lanjut. Nah, kemudian ini jumlah investor di SOTS ini semakin meningkat. Sejalannya waktu memang semakin meningkat karena dari tahun 2015 sampai 2020 nih datanya. Juni 2020. Luar biasa peningkatannya, Bu. Peningkatannya sangat luar biasa karena mungkin mereka sudah mulai paham. Oh iya ya. Mungkin yang tadi ada 2 jenis investor, yang udah investor lama, saya pengen menambah efek saya di syariah, atau investor yang baru. Dia saya milih yang pure syariah aja lah, yang halal lah, yang halal, yang pure syariah, aman. Nah, saya pengen yang itu, ya monggo. Jadi kita lihat perkembangannya sangat bagus dan sangat meningkat. Oke, bagus. Kalau tadi kita tahu ada indeks saham syariah di Indonesia, dan di sini kita tahu mungkin nanti lebih dalam lagi buka IDX deh. Lebih dalam buka IDX. Nah, kalau di sini terdapat yang saya buat kesimpulan adalah 3 indeks saham syariah ya yang menarik untuk dijadikan portofolio bagi investor. Ini adalah indeks saham syariah Indonesia. ISI. Dia tahun 2011 sudah diluncurkan, kemudian dia sudah tercatat di. Nah, saat ini dia memuat 447 saham yang dianggap memenuhi kriteria. Banyak sekali, banyak sekali. 447 saham. Makanya disebut indeks saham syariah Indonesia. Ya, jadi banyak sekali. Jadi banyak pilihan, Pak. Betul, banyak pilihan. Kemudian yang kedua adalah Jakarta Islamic Index yang tadi ya di awal tadi. Betul, di awal dia sudah memang ada. Nah, di sini adalah 30 saham syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi sangat tinggi. CI 30 berarti pilihan 30 saham syariah gitu ya. Ya, kalau memang mau ya yang 30 itu di gak usah yang 400 tadi kan banyak banget kan. Ya, coba yang ke 30 dulu 30, deh. Yang masuk 30. Ya, karena sudah gitu. Jelas bahwa kinerja keuangannya baik dan likuiditas transaksinya juga tinggi. Bagus. Kemudian ada lagi CII yang sini, 70 nih. CII 70 itu juga ada. Dia mengukur kinerja keuangan yang baik sama likuiditas sama sih, transaksinya juga untuk tinggi. Untuk 70 saham syariah. Iya, rankingnya dari atas sampai ke 70 bawah gitu ya. Oke ya. Jadi itu ada, kemudian ini sumber keuntungannya saat berinvestasi. Sama kalau di konvensional ada istilahnya ada juga capital gain sama dividen. Nah, kalau capital gain itu kan pada saat kita melakukan transaksi, kita beli dengan harga. Contohnya di sini ini misalnya harganya 1 lot ya, harga sahamnya 2.000 kali 100. Kali 100 pastinya. Kalau kita beli 5 berarti kan harganya 1 juta. Nah, ketika dijual harganya adalah menjadi 2.200, maka dia akan mengalami kenaikan. Jadi kali 5 jadi 1.100. Jadi capital gain-nya adalah dapat keuntungannya 100.000. Kalau dividen, berarti dividen itu kan ketika kita ikut dalam rapat umum pemegang saham, maka kita akan mendapatkan dividen. Kita dapat keuntungan tuh. Ya, jadi sebenarnya dari prinsipnya sama, hanya bedanya adalah apa yang diperjualbelikan di dalam produk saham itu tersebut. Seperti itu Pak Eko, mungkin tentang pasar modal syariah. Seperti itu teman-teman mahasiswa, kita udah
dua pertemuan nih bahas tentang pasar modal syariah. Kalau masih penasaran lagi, pokoknya perbanyak literasi gitu itu ya, digaris bawahi. Oke, digaris bawahi ini. Memang mahasiswa itu harus banyak membaca gitu ya. Oke. Sekarang teknologi udah canggih, gampang gitu kan. Ya, oke, simple. Oke, terima kasih Ibu Santi dan teman-teman, semangat terus untuk belajar di investasi pasar modal. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan di pertemuan ke-14 ini. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.